Salam saudaraku yang kekasih, kita kembali berjumpa lewat media hari ini. Kita akan belajar dari perikop Yesus berjalan di atas air. Itu bisa kita baca dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, atau juga dari Markus 6 ayat 45 sampai 52, atau juga dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Nah, kali ini yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, maukah engkau? Ya, maukah engkau? Nah, kita akan belajar dari perikop ini. Nah, saya akan membacakan dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Mari kita sama-sama mendengar. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudaraku yang kekasih, topik Yesus berjalan di atas air ini itu ditulis dalam 3 tempat begitu penting. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari sana. Nah, saudara, apakah peristiwa yang terjadi, atau apakah latar belakang peristiwa yang terjadi pada saat itu? Kalau kita lihat, kita balik ke belakang, nats itu ditulis ada satu peristiwa besar yang terjadi di sana, yaitu apa? 5 roti, 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, lebih dari 5.000 orang. Artinya apa? Ada mujizat. Nah, itu dapat kita lihat dari apa? Coba kita lihat dari Matius 14 ayat 22. Di sana tulis, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Di situ ada orang banyak. Kenapa? 5.000 laki-laki, itu masih laki-laki saja. Ya, kalau laki-laki bawa istri, bawa anak 3, berarti sekitar 15.000 orang. Makanya orang banyak. Ada orang banyak. Suruh pulang. Yesus baru melakukan sebuah pelayanan yang luar biasa, KKR yang luar biasa, 15.000 orang dihadiri, ibadah yang luar biasa sekali itu, saudaraku. Ya, kita lanjutkan yang tadi, Matius 14 ayat 23 saya baca. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Saudaraku, siapa itu Yesus? Yesus adalah Allah sendiri, anak Allah sendiri, juru selamat kita. Ketika Dia sudah melayani, ketika Dia menyelesaikan sebuah pelayanan yang luar biasa, memberitakan kabar baik, bahkan ada mujizat, 5.000 orang laki-laki diberikan makan, bahkan sisa sampai 12 keranjang. Yesus ambil waktu untuk apa? Berdoa. Yesus ambil waktu untuk berdoa. Pertanyaan pertama saya sampaikan tadi, maukah engkau berdoa? Maukah engkau berdoa? Yesus, saudaraku, panutan kita. Yesus adalah pribadi yang menjadi contoh, yang menjadi pola hidup kita, yang menjadi patron kita hidup. Ambil waktu untuk berdoa. Yesus, saudaraku, maukah engkau berdoa? Yang pertama. Kita lanjutkan. Markus 6 ayat 45, di sana dicatat, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Lihat, Yesus apa? Ada kata memerintahkan. Yesus memerintahkan. Apa yang diperintahkannya? Murid-murid untuk
berangkat lebih dulu, untuk menyeberang lebih dulu. Saudara, kira-kira Yesus tahu nggak ya bahwa murid-murid itu nanti ketika mereka menyeberang akan menghadapi angin badai? Tahu nggak? Iya. 1 Samuel 2 ayat 3, 1 Samuel 2 ayat 3 berkata, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuhan itu Maha tahu. Artinya apa, saudaraku? Yesus tahu, ya, Yesus itu tahu ketika nanti murid-murid menyeberang, ketika murid-muridnya akan menyeberang, akan menghadapi angin badai. Ya, akan menghadapi angin badai. Yesus yang tahu membiarkan. Kenapa sih? Ya, kita lanjut baca dari Matius 14 ayat 24. Seperti saya katakan tadi, ketiga ayat ini, ya, baik dari Matius, dari Markus maupun Yohanes akan kita bolak-balik. Ya, kita lihat sekarang dari Matius 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, Tuhan tuh Maha tahu. Kenapa murid diperintahkan menyeberang itu? Saudaraku, ada 2 perkara. Pertama, cobaan. Yang kedua, ujian. Ya, apakah Tuhan lagi mencobai? Ingat, Yakobus 1:13 katakan apa? Yakobus 1:13 katakan apa? Allah itu tidak dapat dicobai dan tidak mencobai. Berarti bukan cobaan, tapi apa? Kalau kita lihat, berarti kalau bukan cobaan tapi ujian. Ya, Mazmur 139 ayat 3 apa? Ujilah aku Tuhan. Ya, ujian. Kenapa? Ujian diperlukan untuk apa? Kalau kita mau naik tingkat, naik level, ya, naik level. Nah, ketika ujian datang, ya, nah, kita baca dulu Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Saudaraku, ketika engkau menghadapi ujian, itu untuk menaikkan level tingkat rohanimu, ya, ikut Tuhan bukan berarti tidak akan ada ujian. Terbalik, salah, saudaraku. Ikut Tuhan, ya, ikut Tuhan akan ada ujian. Kenapa? Karena begitu Tuhan mengasihi kita. Tandanya Tuhan mengasihi kita, Dia akan menghajar kita, Dia akan membawa kita untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita. Dan pertanyaan yang kedua, ya, pertama yang tadi, maukah engkau berdoa? Yang kedua sekarang, ketika ujian itu datang, maukah engkau mengandalkan Tuhan? Ketika ujian itu datang, maukah engkau mengandalkan Tuhan? Atau engkau mencari pertolongan dari yang lain? Pertolongan dari manusia iman, saudaraku. Kitab Jiri mencatat apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita. Markus 6. Kita kembali ke Markus 6 ayat 5 sekarang. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Saudaraku, murid-murid yang sudah sekian lama ikut Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan, ya, mengira yang berjalan di atas air itu hantu. Saudara, Tuhan, coba katakan 2 kali Tuhan, ya, Tuhan. Nah, di antara 2 kata Tuhan ada terselip 1 hantu. Nah, saudaraku, ya, ada celah. Apakah engkau, ya, bisa menempatkan Tuhan itu? Ya, apakah engkau bisa mengandalkan Tuhan itu tadi? Dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Tuhan itu Tuhan yang cemburuan. Jadi pertanyaan yang pertama tadi saudara, yang pertama tadi, maukah engkau berdoa? Yang kedua, maukah engkau mengandalkan Tuhan? Sekarang yang ketiga, pertanyaan yang ketiga apa? Maukah engkau menempatkan Tuhan di atas segalanya? Ya, maukah engkau menempatkan Tuhan di atas segalanya? Makanya tipis ya. Tuhan, Tuhan. Ketika engkau mengatakan 2 kali Tuhan, ada kesukaan itu. Tapi lewat renungan hari ini, maukah engkau menempatkan Tuhan di atas segalanya? Kita lanjutkan. Sekarang kita coba teliti dari Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya apa? Tuhan, ketika kita panggil nama Tuhan, Tuhan itu sejauh Allah, dia pasti datang. Ya. Saya lanjutkan pembacaan kita ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika masalah datang, ketika Petrus akan tenggelam, ya, dia menyampaikan sebuah doa yang sangat singkat, apa? Tuhan, tolonglah aku. Pemazmur dia pernah mencatat dalam kitab Mazmur dikatakan apa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Kalau engkau menghadapi kesesakan, panggil nama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Dan Yesus pasti segera datang. Ya, kita lanjutkan dari kitab Yohanes sekarang. Yohanes 6:1. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Pertanyaan terakhir yang keempat, sama seperti murid-murid yang berjalan sendirian dalam perahu. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Pertanyaannya, maukah engkau menaikkan atau menyertakan Tuhan dalam perahumu? Ketika murid-murid mau menaikkan Yesus dalam perahu itu, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 6:21 ini apa? Seketika juga. Seketika. Garis bawahi kata seketika. Itu Tuhan saat ini saudaraku. Kalau engkau mau menyertakan Yesus dalam perahu bisnismu, perahu rumah tanggamu, perahu studimu, atau perahu dalam kehidupanmu, apapun itu, seketika juga engkau akan sampai ke tempat yang engkau tuju. Bukan tahun depan, bukan bulan depan, bukan minggu depan, bukan besok, tapi firman Tuhan menjamin seketika juga. Maukah engkau menaikkan dia? Saudara, ada 4 poin yang kita pelajari hari ini. Maukah engkau berdoa? Maukah engkau mengandalkan Tuhan? Maukah engkau menempatkan Tuhan di atas segalanya? Dan maukah engkau menaikkan, menyertakan Tuhan dalam perahu kehidupanmu? Kalau engkau mau, saudaraku, kita mau berdoa agar Tuhan, Roh Kudus melawat dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat, renungan yang boleh hamba-Mu sampaikan pada saat ini, yang memotivasi kami, yang bertanya kepada kami, apakah kami mau ya Tuhan? Bapa, biarlah setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menyaksikan tayangan media ini ambil keputusan untuk menaikkan Engkau Tuhan dalam setiap perahu kehidupan kami. Dan kami sangat percaya seketika juga pertolongan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.